Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, teman-teman semua, kita masuk ke bab baru, yaitu bab 8 mengenai beriman kepada qada dan qadar. Teman-teman semuanya, ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam bab 8 ini. Poin yang pertama yaitu mengenai definisi atau pengertian dari beriman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, di poin kedua kita akan membahas mengenai macam-macam takdir. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai hikmah dari beriman kepada qada dan qadar. Langsung saja masuk ke poin pertama, mengenai definisi atau pengertian dari beriman kepada qada dan qadar. Teman-teman semuanya, beriman kepada qada dan qadar adalah wajib bagi kaum muslimin karena iman kepada qada dan qadar adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Qada itu sendiri berarti ketetapan Allah sejak zaman azali, atau yang berarti zaman sebelum Allah menciptakan makhluknya. Contohnya, kapan manusia itu lahir, kapan ia meninggal, dan siapa jodohnya. Selanjutnya mengenai qadar. Qadar itu sendiri berarti ketetapan Allah untuk yang telah terjadi pada diri seseorang berdasarkan ketetapan dan usaha serta doa yang dilakukan orang tersebut. Teman-teman semuanya, qada itu sendiri sudah tertulis di Lauhul Mahfudz dan tidak bisa diubah lagi. Sedangkan berbeda dengan qadar, qadar itu sendiri masih bisa berubah sesuai dengan usaha dan doa yang dilakukan oleh seseorang. Seperti itu. Kemudian, berikut dalil tentang beriman kepada qada dan qadar yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Silahkan disimak baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Masuk ke poin kedua yaitu mengenai macam-macam takdir. Takdir itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama takdir mubrom dan yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu sendiri artinya takdir yang tidak dapat diubah seperti rezeki, umur, hidup, lahir, dan meninggal. Kemudian takdir mu'allaq itu sendiri artinya takdir yang bisa diubah bergantung pada ikhtiar seseorang atau usaha seseorang, seperti kaya, miskin, pintar, bodoh, seperti itu. Sekarang sudah tahu ya takdir itu ada berapa dan pengertiannya itu sendiri apa. Selanjutnya berikut saya tampilkan dalil mengenai takdir mubrom yang terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 49, di mana di sini telah dijelaskan bahwa tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Jadi, mengenai ajal seseorang itu sudah ditetapkan oleh Allah dan hanya Allah yang mengetahui ya teman-teman. Nah, berikutnya ini adalah dalil tentang takdir mu'allaq yang terdapat dalam Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11. Bisa dibaca dalilnya sendiri di rumah. Kemudian
Berikut arti dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Di sini telah dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi takdir mu'allaq itu sendiri tadi bisa berubah sesuai dengan ikhtiar seseorang, seperti itu. Yaitu jika beriman pada qada dan qadar, maka akan memiliki sikap. Yang pertama itu dia akan senantiasa berikhtiar atau berusaha bersungguh-sungguh. Yang kedua, selain berikhtiar, dia juga mengiringi dengan berdoa kepada Allah. Setelah dia berikhtiar dan juga berdoa, maka dia akan bertawakal kepada Allah, berserah diri. Seperti itu. Kemudian di poin yang terakhir, poin ketiga, yaitu mengenai hikmah beriman pada qada dan qadar. Yang pertama, hidup terasa nyaman dan tentram. Yang kedua, menyempurnakan ikhtiar dengan doa dan tawakal. Yang ketiga, meyakini segala sesuatu itu adalah hukum Allah. Dan yang keempat adalah menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Nah, alhamdulillah kita sudah di akhir pembahasan pada bab 8 ini. Alhamdulillah kita sudah di akhir pembelajaran pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman semua yang sudah senantiasa menyimak hingga akhir materi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan semoga ilmunya dapat bermanfaat dan bernilai pahala di sisi Allah. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.